Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam yakun fid darain amin. Kana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul law nada munadin yawmal qiyamah liyadkhulin nas kulluhum al-jannata illa rajulan wahidan la khashitu an akuna ana dhalikal wahid wa inna da liyadkhulin nas kulluhum an-nara illa rajulan wahidan la rajautu an akuna ana dhalikal wahid. Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kathir al-khawf min Allah Ta'ala hatta innahu kana yura fi wajhi khattani aswadani mithlu syirak min al-buka wa kana yamuru bil aya fi wirdihi fatakhnuquhu al-abarah fayabki hatta yu'at yahsabunahu maridan. Sayyidina Umar bin Khattab ini diantara sahabat yang memiliki ketakutan luar biasa kepada Allah. Banyak sahabat yang sangat takut kepada Allah, sehingga di setiap keadaan, di setiap perkataan, di setiap perbuatan mereka itu menangis, merintih. Kemudian karena tangisan dan rintihan atau juga karena rasa takutnya kepada Allah membuat mereka sakit, membuat mereka tidak keluar, baik itu sholat berjamaah atau yang lain sebagainya, karena begitu besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di antara mereka itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Sayyidina Umar berkata, kalau nanti di hari kiamat itu ada pengumuman, hendaknya semua masuk surga kecuali satu orang. Semua ini kan berarti jumlah yang sangat besar, kecuali satu orang. Bayangkan kalau satu kota aja kabeh mangan kecuali satu orang, pasti orang yang berakal sehat, berhati bersih, dia khawatir yang satu itu adalah dia. Kenapa? Perkataannya umum. Lah yang satu itu siapa? Loh, masing-masing setiap orang itu hendaknya khawatir, mungkin aku ini satu orang ini. Bukan mungkin paling wong iku. Paling wong iku. Lah ini orang yang bodoh. Ini orang yang enggak sehat ini. Kalau orang yang sehat, dia pasti apa? Jangan-jangan aku satu itu. Sayyidina Umar juga gitu. Kalau semua nih, ayo masuk surga semuanya kecuali satu orang. Sayyidina Umar khawatir, jangan-jangan aku yang satu itu. Gimana kalau aku? Apa yang aku lakukan? Semuanya masuk surga, aku tok enggak. Sedih, nangis. Sebaliknya kalau diumumkan, ayo semuanya masuk neraka. Tadi kenikmatan, ini kebalikannya. Azab, murka. Ayo semuanya masuk neraka kecuali satu orang. Sayyidina Umar khawatir. Wah, jangan-jangan yang satu orang itu mudah-mudahan aku. Jadi berharap dia yang satu orang. Jadi kalau surga khawatir dia yang nggak masuk. Kalau neraka berharap ia yang selamat. Mudah-mudahan aku yang selamat. Nah, seperti orang diundi itu. Arisan itu. Ketika dikocok, masing-masing apa? Yang keluar kan satu. Masing-masing berharap dia yang dapat. Ini juga gitu. Ayo semua masuk neraka kecuali satu. Nah, orang yang berhati bersih, berakal sehat, dia pasti apa? Berharap dia yang selamat, dirinya yang selamat. Nah, kenapa? Cuma satu yang keluar, yang terbebas dari neraka. Sehingga kalau surga berharap dia yang bukan dari yang satu, takut. Kalau neraka dia berharap yang terbebas. Lah Sayyidina Umar ini
di dalam segala hal keadaan yang membuat atau yang menyadarkan dia akan kemuliaan dan keagungan Allah, pasti Sayyidina Umar itu takut. Bahkan ketakutan Sayyidina Umar karena seringnya menangis terlihat di wajahnya. Ini warna hitam, bergaris hitam di sini. Ya, seperti apa, jepitan sandal jepit. Hah? Ini sebenarnya garis hitam. Kenapa? Karena banyaknya menangis atau seringnya menangis. Karena Sayyidina Umar ini membaca Al-Quran yang menerangkan tentang azab atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, udah terpikir, terenung, menangis, sedih, bahkan tidak jarang pingsan karenanya. Kalau kita kan enggak, lanjut baca ayat azab lanjut. Tapi kalau baca ayat rahmat atau nikmat, wah kita hayali, wah enak paling surga, wah ngene sifatnya kalau pas surga. Kalau pas neraka lanjut, nggak kita ingat, nggak membuat kita khawatir atau nggak membuat kita lari dari azab dan murka dengan menjalankan kebaikan, ketaatan atau meningkatkannya, enggak, lanjut. Tapi kalau surga, wah menyerangkan tentang sifatnya bidadari, dipikir wahyu berarti bidadari kok ngene sifatnya. Delok sing omah, ada sing ana omah ireng ngene, elek ngene lemu, wahyu berarti bidadari. Gua dipikir. Tapi azab neraka nggak dipikir, lanjut lewat. Sayyidina Umar ndak. Ayat azab, ayat rahmat, ayat nikmat atau ayat murka semua menjadi bahan renungan. Kalau azab itu bagaimana caranya menghindar dan menangis karena merasa dirinya banyak dosa, banyak kesalahan. Kalau ayat rahmat, bagaimana dia bisa mendapatkan dan meraihnya sehingga berusaha untuk mengejarnya. Jadi sama-sama ayat azab membuat dia takut, menangis, berusaha menghindar. Ayat rahmat berusaha mendapatkannya. Sehingga karena kesedihan Sayyidina Umar ini, karena ketakutan Sayyidina Umar ketika membaca ayat azab khususnya, menangis Sayyidina Umar sampai nggak keluar rumah. Bukan sakit loh, sampai nggak keluar rumah. Tangisan itu membuat Sayyidina Umar tidak keluar rumah. Lah sahabat-sahabat yang lain karena tidak melihat Sayyidina Umar, dijenguk Sayyidina Umar. Biasanya orang dijenguk itu kan karena sakit. Ini bukan karena sakit. Karena nggak keluar dikiranya sakit. Padahal nggak sakit Sayyidina Umar. Kenapa? Karena rasa takutnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu, Innal asyrata minas sahaba al-mubashsharina bil jannah radhiyallahu anhum kanu ala ghayatin minal khawf. Wa kana Sayyidina Umar min ajallihim wa ashaddihim khawfan. Faqila lahu lima hadzal khawfu wa qad basyarakumus sadiqul amin alladzi la yantiqu anil hawa bil jannah. Faqala inna nakhafu an takuna al-bisharatu mutawaqqifatan ala syurut wa la na'manu min anfusina fala'allana qad akhlalna bi syai'in min tilka syurut. Katanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu, sesungguhnya 10 sahabat yang telah mendapatkan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan surga, mereka itu berada di dalam puncaknya rasa takut. Puncaknya rasa takut. Mereka berada di dalam puncaknya rasa takut. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka surga. Artinya apa? Pasti, dipastikan mereka bakal masuk surga. Lah Rasulullah memastikan, bukan sembarangan. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah dari wahyu.
Sebagaimana kita ketahui di dalam ayat Al-Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara satu kata pun kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menjamin seseorang dengan surga. Abal-abalan lucu lah. Oh, Nabi ngomong kon surga tibane ndak. Jadi bahan oloan. Nabi nggak mungkin melakukan itu karena apa? Ini bukan badean, bukan guyonan. Nah, ya kalau di kita ini kan biasa guyonan. Iki lek mati ndak diparani mayit iki, ndak diparani malaikat iki. Ndak ditakoki, wapi iki wonge. Nah, guyonan. Karena apa? Gobloke. Kalau bodoh itu seenak halus, goblok, ya, dungu, karena gobloknya dia. Tapi Nabi mengatakan seperti itu tentunya karena apa? Karena hal yang sangat nyata dari mereka, begitu besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah memberitahukan kepada Nabi lewat wahyunya, memberikan kabar gembira kepada mereka, surga. Tapi bukan berarti kemudian mereka mendapatkan kabar gembira nyantai. Wes, dapat surga. Kami sudah dapat surga, jaminan surga dari Rasulullah. Nggak mungkin dibatalkan. Kalau Allah yang mengatakan nggak mungkin dibatalkan sudah. Apakah kemudian mereka nyantai? Tidur, nggak qiyamul lail lagi, nggak puasa lagi, nggak sholat lagi? Enggak. Tambah qiyamul lail, tambah Al-Qur'annya, tambah doanya, takutnya pun bertambah. Ya, paling takut di antara mereka 10 orang itu paling takut siapa? Sayyidina Umar. Yang paling takut di antara mereka adalah Sayyidina Umar. Ketika ditanya, kenapa engkau memiliki rasa takut yang sebesar ini? Padahal Nabi Muhammad telah menjamin kalian dan memberi kabar gembira kalian dengan surga, dan itu disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berbicara kecuali dengan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut itu muncul dari mereka. Kenapa? Biasalah orang tingkat keimanannya tinggi, khawatir. Kalau kita kan enggak, kalau kita dijamin itu enggak khawatir wis. Kalau kita didekengi enggak khawatir. Gampang, aman kabeh engko. Lek ngene ana sing ngurus. Kalau kita gitu. Kalau mereka enggak, kekhawatiran ande-ande itu mereka berikan dalam diri mereka. Ya sekarang saya dijamin surga. Ande nanti seperti ini, ande nanti seperti itu. Sehingga mereka enggak mau kehilangan kenikmatan ini. Sehingga mereka membuat ande-ande agar kenikmatan itu nggak hilang dari mereka. Kalau kita kan nggak pakai ande-ande wis seperti free, bebas. Nggak kita berikan ande-ande. Kalau mereka nggak, ande-ande itu ada. Sehingga mereka apa? Nah, ini sebetulnya terjadi kalau kita dekat dengan aulia misalnya, dicintai aulia misalnya, atau dicintai guru. Ketika kita dicintai aulia atau dicintai guru, kemudian jangan kita tertipu. Biasanya orang kalau dicintai ini maghrur, tertipu. Sehingga dia melakukan ini, melakukan itu, akhirnya cinta gurunya atau cintanya wali tadi luntur, hilang dari dia. Rugi dia. Lah supaya nggak luntur, ande-ande itu harus dia miliki. Wah, kalau saya gini nanti dia nggak dicintai lagi ya apa? Kalau saya gini nggak dicintai lagi gimana nanti? Rugi saya. Ande-ande itu ada. Lah para sahabat yang dikabar gembira ini, mereka memberikan ande-ande. Makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, kenapa rasa takut yang sebesar ini? Padahal kamu ini sudah dijamin surga. Katanya Sayyidina Umar, inna nakhafu an takunal bisyara mutawaqif ala syurud. Kami ini khawatir. Kami takut kabar gembira ini tergantung syarat. Tergantung pada syarat. Lah syarat itu gak kami ketahui.
Kami nggak mengetahui syaratnya. Khawatir tergantung syarat. Lah karena kekhawatiran ini, mereka tetap menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Nggak berubah, justru menambah. Tidak mengurangi, justru meningkatkan. Khawatirnya Allah menyampaikan kepada Nabi ada syarat-syarat, tapi Nabi menyampaikan kepada mereka tanpa memberitahukan adanya syarat misalnya. Khawatirnya mereka seperti itu. Nah karena itu mereka tidak berubah. Andai-andainya mereka itu luar biasa. Takut ada syarat, akhirnya kami melanggar syaratnya, gagal mendapatkan itu. Nah kami nggak mau, sehingga kami tetap ya seperti ini. Ya, bahkan kita tingkatkan, bahkan kita tambah. Wala na'man min anfusina fala alana gat akhlan la bisa minta syurut. Karena itu kami nggak merasa aman daripada diri kami, karena kami khawatir meninggalkan salah satu syarat sehingga membuat kita gagal mendapatkan jaminan surga daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat, ya. Ini yang perlu kita tiru, bagaimana takutnya sahabat sekalipun sudah dijamin surga oleh Nabi, membuat mereka takutnya itu tetap, ibadahnya tetap, bahkan bertambah dan meningkat. Nah, seperti ini yang harus kita miliki. Bukan kita kemudian sudah mendapatkan kenikmatan kita merasa aman, enggak. Kita sudah mendapatkan kemuliaan kemudian kita merasa aman. Tidak, mestinya ketika kita mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, keistimewaan, kita jangan merasa aman. Ya, sehingga kita perlu menjaganya, merawatnya, memerhatikannya agar kenikmatan itu terus berada dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, memberikan kekuatan kita dalam menjalankan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.